Pernahkah Anda menatap sebuah barang bekas, mungkin sebuah mobil lawas, yang baru saja Anda beli dengan harga yang, ya, sangat tidak masuk akal, murahnya? Momen di mana kita merasa sangat beruntung kan biasanya. Betul sekali. Tapi pernahkah Anda terdiam sejenak, lalu bertanya-tanya, memori mengerikan apa yang mungkin menempel kuat pada benda mati di depan Anda ini? Kita tuh sering banget terbuai sama kilau cat yang baru dipoles. Atau wangi interior kulit yang udah dicuci bersih ya kan? Iya, persis. Kita ngecek kelengkapan surat, kita putar kunci dengan suara mesinnya, tapi kita nyaris nggak pernah berhenti untuk bertanya, apakah benda ini benar-benar kosong? Ataukah sebenarnya ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang belum selesai, yang sedang menumpang masuk ke dalam hidup kita tanpa kita sadari? Dan ya itulah titik buta psikologis kita yang paling fatal sebagai manusia modern. Kita selalu berasumsi bahwa sejarah sebuah benda itu kayak otomatis terhapus tepat di detik transaksi jual beli selesai. Padahal nggak semudah itu ya. Jelas tidak. Trauma yang ekstrim, terutama trauma fisik yang melibatkan kekerasan brutal dan hilangnya nyawa secara paksa, itu punya cara yang sangat ganjil untuk meninggalkan jejak. Jejak yang nggak bisa dihapus pakai sabun cuci mobil pastinya. Tepat, ini bukan sekedar noda darah atau goresan fisik, ini adalah residu emosional, kayak sebuah energi anomali yang menolak mentah-mentah untuk dibungkam oleh waktu. Sangat setuju. Dan karena itulah, penelusuran mendalam kita malam ini tidak akan membahas topik-topik yang ringan atau menyenangkan. Siapkan mental Anda, karena ini akan cukup berat. Ya, malam ini misi kita adalah membedah sebuah tragedi berdarah. Sebuah ledakan teror yang tercatat rapi dalam tumpukan dokumen investigasi di depan kita ini. Tempat kejadian perkaranya adalah sebuah bengkel mekanik 24 jam di pinggiran kota. Bengkel yang sekarang statusnya sudah ditutup permanen ya. Betul, sudah disegel oleh garis polisi yang memudar, dibiarkan membusuk dimakan karat. Berdasarkan salinan catatan kepolisian, log harian bengkel, dan berita acara pemeriksaan atau BAP dari para pekerja yang selamat, kita akan mengurai apa yang sebenarnya terjadi. Ini benar-benar catatan historis yang gelap. Makanya, untuk Anda yang sedang mendengarkan kami saat ini, saya sarankan Anda bangkit dari kursi Anda, matikan lampu ruangan, dan pastikan pintu Anda terkunci. Tarik napas panjang, dan mari kita melangkah perlahan ke dalam bayang-bayang masa lalu, sebuah sedan lawas berwarna biru dongker. Karena jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari kasus anomali historis semacam ini, kejahatan yang dikubur paling dalam, yang ditutupi kebohongan paling rapi, biasanya akan berteriak dengan suara yang paling keras. Wah, merinding saya mendengarnya. Oke, mari kita mulai dari awal kedatangannya. Merujuk pada catatan log bengkel tanggal 14 Oktober, peristiwa ini berpusat di fasilitas milik, mari kita sebut dia Bos Anton. Ini bukan bengkel pinggir jalan biasa kan? Sama sekali bukan. Tempat ini punya fasilitas derek raksasa, mesin pres hidrolik industrial, dan buka 24 jam penuh. Bos Anton ini menjalankan bisnis sampingan gelap. Dia menampung mobil bekas kecelakaan parah atau mobil sitaan tanpa identitas. Terus dia restorasi jadi mobil mulus lagi? Persis. Direkonstruksi dari rongsokan jadi mahakarya, lalu dijual ke pasar gelap dengan harga gila-gilaan. Nah, sore itu, menjelang maghrib, truk towing bengkel tiba bawa muatan sedan lawas berwarna biru dongker. Kalau kita lihat dari foto-foto di dokumen awal ini, kasat mata mobilnya itu kayak harta karun. Maksud saya, fisiknya nyaris sempurna. Nyaris tanpa celah. Laporan inspeksi bilang interior kulitnya terawat, catnya mengkilap, mesin bisa nyala halus. Cuma ada sedikit penyok di bemper kanan depan. Tapi, dan ini dicatat oleh 3 saksi, momen ketika ban mobil itu menyentuh lantai beton bengkel, udaranya berubah total. Perubahan suhu yang drastis ya. Iya, tiba-tiba bengkel jadi sangat pengap dan berat. Salah satu saksi bilang rasanya kayak tiba-tiba berada di dasar kolam renang. Tekanan tak kasat mata yang mencekik paru-paru. Ya, penurunan tekanan barometrik sedrastis ini tuh bukan sekedar hal mistis. Dalam investigasi anomali, ini murni fisika. Fisika gimana maksudnya? Jadi, saat sebuah massa energi residual yang sangat masif masuk ke suatu ruangan, energi itu menyerap panas di sekitarnya secara instan. Ini mengubah komposisi udara lokal dan menciptakan sensasi fisik mencekik itu. Ini termodinamika dari sebuah trauma. Oh, wow. Termodinamika trauma. Menarik. Nah, seorang mekanik senior, mari kita panggil dia Rico, diperintahkan ngecek mobil itu. Rico buka pintu kemudi.
Harusnya kan dia mencium bau apek atau oli ya. Bau khas mobil tua di gudang lah. Betul. Tapi nyatanya Rico dihantam aroma bunga melati yang sangat pekat. Dan yang bikin mual, bau melati itu bercampur baur dengan bau amis khas logam berkarat. Bau darah manusia. Iya, bau hemoglobin. Yang sangat ekstrim loh. Melati itu simbol kematian kultural, berbenturan sama bau zat besi dari darah segar. Otak manusia nggak didesain buat memproses dua ancaman sensorik ini berbarengan. Tapi respons Rico ini gila sih menurut saya. Dia mencoba mengabaikan bau itu, dia ambil senter, meluncur ke bawah kolong mobil. Terus dia sorot area dekat as roda dan cakram rem depan. Ada sesuatu yang nyangkut di sana kan? Iya, Rico merogoh celah sempit itu, dan benda itu jatuh ke telapak tangannya. Sebuah cincin perak wanita. Tapi cincin itu terlilit erat oleh helaian rambut hitam manusia, menggumpal dengan tanah dan bercak merah kehitaman yang mengering. Astaga, bukti forensik yang sangat nyata. Dan tebak apa yang Rico lakukan saat keringat dinginnya mulai ngucur? Dia berdiri, jalan ke tong sampah, dan ngebuang gumpalan rambut berdarah itu. Dia cuma bergumam kalau itu pasti sampah jalanan. Reaksi penolakan yang sangat kuat. Oke, mari kita urai ini. Logika saya benar-benar menolak keputusannya. Dia lihat rambut manusia dan darah di as roda, lalu membuangnya ke tong sampah. Kenapa mekanik kawakan kayak Rico pas dihadapkan pada bukti forensik sebrutal itu justru merasionalisasinya? Yang memukau di sini adalah bagaimana amigdala dalam otak manusia bekerja untuk bertahan dari kengerian. Ini adalah bentuk ekstrim dari normality bias dan psikologi penyangkalan atau denial. Jadi otaknya secara aktif membohongi dirinya sendiri. Betul sekali. Rico itu di bengkel, wilayah logikanya. Kalau dia ngaku sadar bahwa itu rambut dan darah manusia, amigdalanya bakal memicu respons panik. Realitas kerjanya bakal hancur saat itu juga. Jadi dia yakinin dirinya sendiri kalau itu cuma sampah jalanan demi kewarasannya. Tepat. Otaknya membanjiri sistem sarafnya dengan rasionalisasi murahan. Tapi secara mekanis, Rico nggak bisa lari dari fakta fisika. Rambut terlilit kencang di cakram rem itu mustahil terjadi cuma karena tertiup angin. Ya jelas dong. Butuh gaya gesek luar biasa kan? Presisi sekali. Itu butuh rotasi ban berkecepatan tinggi yang secara paksa merobek daging dan menghancurkan tulang manusia. Itu bukti trauma mekanis fatal. Alam bawah sadar Rico tahu dia sedang memegang sisa forensik pembantaian, bukan sekedar kutukan. Wah. Dan penolakan Rico itu terbukti percuma, karena terornya langsung eskalasi di hari kedua. Siang bolong, Rico lagi sendirian moles mobil itu. Tiba-tiba radio di dashboard nyala sendiri. Padahal sistem kelistrikannya belum tersambung kan? Kabel akinya aja belum terpasang benar. Suara kresek-kresek pecah, lalu berganti jadi lagu keroncong lawas yang mendayu-dayu. Rico kaget, dia nengok, dan sekilas lihat ujung gaun putih berlumpur menjuntai di bawah jok penumpang. Tapi pas dia kedip, mobilnya kosong. Nah, ini transisi fasenya. Energi residual itu mulai bertindak kayak radiasi elektromagnetik dan sedan biru itu adalah titik pusatnya. Ground zero-nya ya? Benar. Saat energi ini butuh semacam saklar fisik di dunia nyata, sistem kelistrikan lokal adalah hal pertama yang diretas. Radio yang nyala tanpa arus itu bukti bahwa entitasnya mulai memanipulasi lingkungan material. Merinding saya. Tapi ternyata Rico itu cuma pemanasan loh. Target utamanya malam itu adalah penjaga malam bernama Yudi. Kejadiannya jam 2 pagi, hujan rintik-rintik. Yudi lagi nyeduh kopi. Waktu yang paling rentan secara psikologis. Tiba-tiba, suara motor starter meledak memecah keheningan. Mesin sedan biru itu nyala, lampu halogennya nembak terang banget ke tembok bata. Yudi kaget dong, dia kira ada maling. Respons yang sangat logis, dia pasti ngira itu kriminal biasa. Betul, makanya dia ambil kunci Inggris baja dan jalan ngendap-ngendap. Saat dia dekat, logikanya hancur. Dia cium asap knalpot hitam pekat, dengar deru mesin halus, tapi pas ditarik tuas pintunya terkunci mati dari dalam. Pintunya terkunci, padahal nggak ada orang hidup di dalam. Iya, Yudi ngusap embun di kaca, ngintip ke dalam kabin. Di situ dia lihat siluet wanita duduk kaku di balik kemudi. Rambut basahnya mutupin wajah. Yudi yang gemetar refleks ngetuk kaca pakai ujung kunci Inggris. Jangan bilang wanita itu menoleh. Wanita itu menoleh perlahan ke arah Yudi. Dan Yudi langsung lemes jatuh ke aspal.
Di BAP-nya, Yudi deskripsiin wajah wanita itu di sisi kirinya hancur berantakan. Tulang pipi dan rahangnya remuk menyatu dengan daging. Astaga, sistem saraf Yudi pasti langsung shutdown memproses visual sebrutal itu. Pasti, matanya melotot merah darah, rahangnya nganga lebar kayak lagi menjerit kesakitan. Tapi sama sekali nggak ada suara. Hening total. Wanita itu menatap Yudi, lalu tangannya yang pucat terangkat menunjuk lurus ke arah bagasi mobil. Menunjuk ke bagasi, menarik. Dan begitu tangannya ngunci arah bagasi, bunyi klik terdengar keras. Lampu dan mesin mati seketika, meninggalkan Yudi sendirian di kegelapan sebelum akhirnya dia lari histeris. Itu pasti trauma seumur hidup buat Yudi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita bedah bareng-bareng. Kalau entitas ini punya energi masif buat nyalain mesin dan kunci pintu, kenapa dia cuma menunjuk ke bagasi? Kenapa nggak dia buka sendiri aja pintunya? Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya mengenai kesadaran residual, polanya konsisten loh. Entitas trauma itu nggak bertindak kayak robot buat nyelesain masalah fisik. Tujuan utama mereka adalah kesaksian. Memaksa manusia yang hidup buat melihat sendiri gitu ya? Tepat, mereka berinteraksi untuk memaksa saksi hidup yang punya kesadaran moral membedah kebenaran itu. Bayangkan kalau bagasinya terbuka secara gaib. Yudi dan Riko paling lari ketakutan dan lapor polisi soal hantu. Berarti ini soal partisipasi aktif ya? Iya, dengan menunjuk, dia menuntut Yudi, buka pakai tanganmu sendiri. Lihat apa yang terjadi pada saya. Ini undangan interaktif ke horor psikologis yang sesungguhnya. Dia menuntut pengakuan. Dan pengakuan itu meledak paginya. Riko dan Yudi yang pucat pasi mencongkel paksa tuas bagasi pakai linggis baja. Pas pintunya keangkat, bau busuk kematian langsung nampar wajah mereka. Tapi nggak ada mayat kan di sana? Nggak ada, tapi di bawah kompartemen ban serep ada kotak kaleng berkarat. Pas Yudi buka, isinya bikin waktu berhenti. Ada potongan gaun putih berdarah, sama dengan yang dilihat Riko. Dan di bawahnya tergeletak sebuah KTP. KTP korban. Betul. Dan KTP itu atas nama Ratna, adik perempuan kandung Yudi satu-satunya, yang tewas tabrak lari 5 tahun lalu. Dan cincin yang dibuang Riko, itu cincin tunangan Ratna. Gila. Probabilitas mobil pembunuh adiknya berakhir di bengkel tempat Yudi kerja itu nyaris nol secara statistik. Fakta forensik yang menghancurkan nalar. Tapi, dari mana asal mobil ini? Riko akhirnya ngecek nomor rangka secara diam-diam ke arsip lama bengkel. Dan terungkaplah kenyataan paling menjijikan. Mobil ini bukan hasil lelang. Jangan-jangan. Iya, ini mobil pribadi Bos Anton yang dilaporin hilang dicuri 5 tahun lalu. Bos Anton yang nabrak Ratna, lalu menyembunyiin mobilnya. Sekarang, dia bawa mobil itu balik buat diancorkan pakai mesin pres hidrolik demi ngehapus jejak selamanya. Skema penutupan jejak kriminal yang sangat klasik. Jadi, apa arti dari semua ini? Ini kayak pembunuh yang simpan pisau di bawah kasur selama 5 tahun, terus bawa pisaunya ke kantor buat diguang. Seberapa besar peran arogansi atau hubris Bos Anton ini? Ini memunculkan pertanyaan penting soal psikologi kriminal. Bos Anton itu punya ilusi kontrol absolut. Bengkel itu adalah kerajaannya. Dia merasa berkuasa atas mesin pres puluhan ton itu. Dia merasa posisinya kayak Tuhan. Persis. Arogansi ini bikin dia buta resiko. Dia nggak sadar kalau benda yang dia bawa masuk itu udah bukan mesin biasa lagi. Dia justru lagi ngebangun ruang eksekusinya sendiri. Dan eksekusinya datang malam itu juga. Bos Anton datang sendirian, nyuruh semua shift pulang awal. Tapi Riko dan Yudi sembunyi bawa kamera HP buat ngejebak bosnya. Mereka mau ngerekam pengakuan Anton. Betul. Anton nyalain mesin pres hidrolik raksasa itu. Terus dia masuk ke sedan biru buat ngepasin posisi mobil di bawah mesin pres. Tapi pas tangannya megang setir, cekrek. Keempat pintu terkunci otomatis dari dalam. Terjebak di perangnya sendiri. Anton panik luar biasa. Dia gedor-gedor kaca. Terus radio nyala lagi, tapi bukan lagu. Yang keluar adalah suara jeritan kepedihan wanita yang melengking parah. Radiasi trauma 5 tahun yang akhirnya tumpah meledak di ruang tertutup. Dari kamera, Riko dan Yudi ngerekam sosok wanita bergaun putih, wajah hancur, duduk di kursi penumpang, tersenyum menyeringai ke arah Anton. Tiba-tiba, mesin mobil ngaum gila. Tanpa ada kaki di pedal gas, mobil itu melesat mundur kecepatan penuh. Bergerak di luar kendali fisika. Mobil itu nabrak keras tiang penyangga baja mesin pres hidrolik.
Besi penyangga seberat puluhan ton itu patah dan seketika runtuh menimpa tepat di atas kabin sedan biru itu. Gaya gravitasi dan massa industrial yang mustahil dilawan tubuh manusia. Benar-benar meremukkan bagian depan mobil sampai rata. Bos Anton tewas tergencet seketika di sebelah entitas wanita yang dia pikir udah dia bunuh 5 tahun lalu. Wow. Melihat kegilaan ini, apakah ini murni keadilan karma? Atau secara harfiah, mobil itu sendiri yang mengeksekusi tuannya? Yang bikin ini brilian adalah keadilan puitisnya. Alat pembunuh, yaitu mobilnya, dan alat penutup jejak, yaitu mesin pres, bersatu buat menghukum pelakunya. Keadilan tertunda 5 tahun dibayar lunas pakai metode mekanis yang sangat brutal. Ini membedakannya dari teror hantu biasa. Eksekusi mati yang diotaki oleh kesadaran dari baja itu sendiri. Nah, polisi akhirnya datang. Yudi berhasil memakamkan sisa pakaian dan cincin adiknya dengan layak. Bengkel itu pun ditutup permanen. Memberikan titik kedamaian yang selama ini dicuri dari Ratna ya. Betul. Dan cerita ini membawa kita kembali kepada Anda pendengar kami. Sekuat apapun seseorang berlari, masa lalu selalu punya cara buat mengejar. Dan seringkali ia datang dari kursi penumpang di sebelah Anda. Nggak ada rekam jejak yang bisa dihapus sempurna, apalagi yang ditulis pakai darah. Oh ya, ada rumor lokal. Kalau Anda lewat ex-bengkel itu pas tengah malam hujan rintik, Anda masih bisa dengar sayup-sayup lagu keroncong dari radio mobil tak kasat mata. Residu emosional yang menolak dilupakan. Ya, sebagai penutup, jika benda mati dari besi bisa menyerap trauma sedalam itu, seberapa yakin Anda dengan barang bekas di sekitar Anda? Jaket bekas yang Anda pakai, HP bekas di tangan Anda, atau mobil garasi Anda? Apakah mereka benar-benar sunyi? Atau mereka sedang menjeritkan cerita yang belum bisa Anda dengar? Pikirkan itu baik-baik. Stay safe and good night.